Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Siti Tumang, founder dari komunitas Tuwuh Remen. Kali ini saya akan membagi cerita pengalaman saya tentang seputar pendidikan vs persekolahan. Pengalaman yang selama ini saya anggap benar, tapi ternyata masih belum tepat. Dulu saya dalam memilihkan sekolah anak saya, yaitu terutama di anak nomor 1 dan nomor 2, itu memilih sekolahan yang baik menurut saya dan full day berbasis Islam pasti, namun saya memilih full day karena apa? Ya biar orang tuanya selesai bekerja, anaknya pulang sudah beres, sudah tidur, sudah makan, sudah belajar ngaji, belajar baca, tulis, dan lain sebagainya seperti kurikulum yang pada umumnya di sekolah. Kemudian itu usia TK, SD. Kemudian SMP otomatis saya harus mondok karena ya berharap saya menitipkan anak saya ke pondok, pulang-pulang sudah solih, saya tidak usah mengajari, saya biar bekerja dengan tenang, dan pulang-pulang anak saya sudah solih, seperti itu. Itu anggapan saya dulu. Ternyata saya salah. Saya baru tahu teori tentang pendidikan dan persekolahan ini. Pendidikan ini adalah kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan itu semuanya sudah terlanjur. Saya menyekolahkan anak saya di pondok SMP, itu dalam tanda kutip ya pondok yang sebetulnya anak saya tidak menolak, tapi saya kurang bisa menggali, menawarkan pada anak saya dia pilih sekolah yang bagaimana. Namun karena beberapa temennya dari SD itu banyak yang sekolah di situ, sehingga anak saya menerima dengan tidak ada masalah. Tapi ternyata selama sekolah di pondok itu 3 tahun, ternyata di pertengahan persekolahan itu ada terjadi tragedi yang menurut anak saya menjadikan tidak nyaman. Terus kemudian saya masih belum tahu teori ini, saya masih melanjutkan kesalahan saya yang kedua, yaitu tetap memondokkan anak saya, walaupun dalam hal ini boarding tidak seketat kalau pondok. Anak saya sudah warning pada saya sudah tidak mau lagi pondok. Tapi ya singkat cerita, terjadilah anak saya ini tetap masuk ke sekolah boarding gitu. Ya itu memang keputusan tidak hanya kita berdua orang tua. Sebetulnya anak saya juga sudah menolak, tapi dengan dia mau, itu saya anggap oh berarti maunya dari dalam hati. Kemudian anak saya sudah masuk di boarding, saya baru belajar tentang pendidikan fitrah based education. Tuh awalnya saya bergabung dengan teman-teman yang pakar-pakarnya di bidang pendidikan ini, dan kemudian saya banyak ketemu sama teman-teman yang hebat,
Dan saya di situ baru sadar, terbelalak, dan penyesalannya bukan main. Ternyata saya selama ini salah. Semua yang saya anggap benar sebagai orang tua ternyata, Masya Allah, masih belum tepat. Proses mulai dari 0 sampai 7 tahun saya membangga-banggakan anak saya. Anak saya sangat solih, luar biasa kepintaran anak saya pada waktu itu. 2,5 tahun sudah bisa baca, dan tanpa saya mengajarinya, memang kalau yang ini luar biasa, dia cerdas banget. Dan saya terlena dengan itu. Saya juga belum tahu teori tentang pemuasan ego di usia 0 sampai 7 tahun itu, dan kemudian model-model pendidikan apa, goals-goalsnya di usia itu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Saya belum tahu itu. Dan ya rentetannya SMP saya pondokkan, SMA juga saya mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya terjadilah apa istilahnya, anak yang dulunya solih, yang saya anggap solih, tapi sekarang kehilangan kesolehannya. Dan ternyata dulu waktu usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10, 13 tahun itu kebutuhan yang harusnya dia terpuaskan di usia itu ternyata tidak dia dapatkan. Karena saya juga minim pengetahuan, masih belum tahu tentang teori-teori pendidikan fitrah based education ini. Jadi yang ingin saya bagi kepada teman-teman saya semuanya yaitu tentang mari kita membedakan antara persekolahan dan pendidikan. Jadi pendidikan itu goalsnya adalah kedewasaan. Kedewasaan dari anak itu sendiri. Bukan nilai. Bukan nilai ya, sekali lagi bukan nilai. Untuk apa nilai tinggi, ranking sekian, tapi tidak dewasa. Itu bukan goals atau tujuan dari pendidikan. Anak saya cerdas luar biasa, Masya Allah. Tapi untuk kedewasaannya masih ini dalam perjuangan, masih dalam perjuangan. Ya, biar nanti teman-teman semua ibu-ibu muda agar tidak menyesal seperti saya, ayo kita belajar. Coba nanti kalau penjenengan berkesempatan melihat YouTube ataupun browsing, coba cari Ustadz Hari Santoso tentang fitrah based education. Jadi jangan sampai teman-teman semua di luar sana mengalami kesalahan seperti saya. Jadi batasnya adalah 15 tahun itu harusnya sudah dewasa. Dewasa artinya bisa bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Seperti itu, mari kita belajar bersama-sama